Gereja Ortodoks mengakui primasi Petrus dan bukan supremasi Petrus. Primasi Petrus merupakan kehormatan yang diberikan kepada Petrus. Ketika Yesus bertanya kepada para rasul mengenai pendapat mereka tentang siapa Yesus, hanya Petrus yang berani angkat bicara. "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup," tegas Petrus. Yesus kemudian menyatakan bahwa Allah Bapa yang mewahyukan penegasan itu kepada Petrus. "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini, Aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya," kata Yesus. "Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, akan terlepas di surga," lanjut Yesus. Dari adegan tersebut Gereja Ortodoks mengakui primasi Petrus, yaitu bahwa ia adalah rasul pertama yang mengakui kemesiasan Yesus. Petrus adalah prototipe uskup. Tapi kemudian ada perbedaan tafsir antara Gereja Ortodoks dan Gereja Katolik. Poinnya adalah, di atas apakah Yesus mendirikan gerejanya? Gereja Ortodoks akan menjawab, di atas batu karang, sesuai dengan bahasa Yunani koine yang digunakan dalam Injil. Batu karang ini kemudian ditafsirkan sebagai iman Petrus akan kemesiasan Yesus. Tanpa sebuah pengakuan yang keluar dari mulutnya, Petrus bukan siapa. Pengakuan Yesus adalah Mesias jauh lebih penting dari posisi Petrus. Apakah bisa dibayangkan keberadaan gereja tanpa adanya pengakuan akan kemesiasan Yesus? Tidak bisa. Batu fondasi gereja adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Petrus tidak pernah menjadi wakil Kristus, baik ketika Yesus ada di bumi maupun ketika Yesus sudah naik ke surga. Yesus memerintah gereja tanpa ada perwakilan, sebagaimana dulu Yesus, dan bukannya Petrus, yang memimpin langsung para rasul. Selama ratusan tahun gereja awal berpendapat demikian, Petrus adalah orang pertama yang kepadanya Yesus memberikan wewenang untuk mengikat dan melepas dosa. Kalau Petrus adalah yang pertama, apakah berarti ada orang selanjutnya yang menerima wewenang yang sama? Ada. Setelah Yesus bangkit, Ia menampakkan diri pada para rasul, menghembusi mereka dengan Roh Kudus, kemudian memberikan wewenang yang sama pada para rasul lainnya dengan mengulang pernyataan, "Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Dari sini jelas bahwa para rasul memiliki wewenang yang setara, hanya saja, Petruslah yang pertama mendapat wewenang tersebut. Mengapa soal wewenang ini krusial? Yesus rupanya seorang yang visioner. Ia tahu bahwa kelak setelah Ia naik ke surga, para rasul akan mewartakan Injil ke seluruh dunia. Maka dari itulah para rasul diberi wewenang YG setara. Ini adalah demi pewartaan YG efektif. Para rasul yang terpencar-pencar, tidak perlu melapor atau mempertanggungjawabkan pewartaan mereka kepada Petrus. Bayangkan jika para rasul harus melapor ke Petrus. Butuh waktu berapa lama untuk pergi bolak-balik melapor ke Petrus? Ingat, ketika itu transportasi belum maju, dan belum ada internet di gereja Katolik, keistimewaan posisi Petrus bergerak ke arah yang berbeda. Gereja berdiri di atas jabatan Petrus. Sebuah jabatan perlu diteruskan sehingga gereja dapat tetap ada. Para penerus Petrus, kemudian disebut Paus, merupakan satu-satunya pemegang kunci wewenang mengikat dan melepas dosa. Wewenang ini diteruskan kepada para uskup YG ditahbiskan. Sebenarnya tafsiran gereja Katolik cukup problematik jika mempertimbangkan bahwa baik gereja Katolik dan gereja Ortodoks, keduanya membaca Injil yang sama. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Gereja tidak luput dari politik. Zaman dulu, politik dan agama sering tercampur tanpa pemisah YG jelas. Kaisar Imperium Romawi, Konstantinus menyingkir ke Istanbul, Konstantinopel, setelah adanya tanda bahwa Roma akan diinvasi oleh suku Frank. Di Istanbul, Konstantinus memimpin apa yang kelak disebut Kekaisaran Bizantium, lalu bagaimana dengan Roma? Roma akhirnya diduduki oleh suku Frank, dan mulai memisahkan diri dari pengaruh Konstantinus. Di mana orang Roma asli? Kebanyakan dari mereka juga mengungsi ke Istanbul. Seiring berjalannya waktu,
kerajaan-kerajaan di Eropa Barat, satu persatu ditaklukkan oleh seorang bernama Charlemagne. Ia menyatukan Eropa Barat di bawah kekaisaran baru, yaitu Kekaisaran Romawi Suci. Charlemagne dan uskup Roma, Paus, kemudian berada di posisi yang saling menguntungkan. Uskup Roma dimanfaatkan Charlemagne untuk konsolidasi Kekaisaran Romawi Suci. Paus pun memperoleh kesempatan untuk memperluas hegemoni politik. Sejak Charlemagne berkuasa, Paus terus memperkuat posisinya terhadap pusat-pusat Kristianitas lainnya. Pusat Kristianitas sebetulnya bukan hanya Roma, tetapi ada Konstantinopel, Antiokhia, Alexandria, dan Yerusalem. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, paham bahwa Paus adalah pemuka agama yang secara eksklusif meneruskan kepemimpinan Petrus saja, menjadi makin santer, sehingga Roma menjadi pusat Kristianitas yang utama. Dalam hal estafet kepemimpinan, yang ditonjolkan adalah Petrus yang menerima wewenang mengikat dan melepas dan kemudian meneruskannya ke para uskup, seakan lupa bahwa semua rasul akhirnya menerima wewenang yang setara. Perbedaan teologi sering terjadi antara gereja Roma, yang berevolusi menjadi gereja Katolik, dan gereja-gereja Timur, yang berevolusi menjadi gereja Ortodoks. Penggunaan roti tak beragi, misalnya. Awalnya, seluruh gereja memakai roti beragi. Akan tetapi kemudian gereja Roma secara sepihak memutuskan untuk beralih ke roti tak beragi. Secara tersirat, ini mau menyatakan bahwa institusi gereja adalah Israel baru. Menurut gereja-gereja Timur, Ortodoks, sesungguhnya hanya ada satu Israel dari dulu kala, yaitu Israel secara rohani. Perdebatan terus memuncak sampai akhirnya tahun 1054, terjadilah ekskomunikasi antara Patriark, Uskup Konstantinopel dan Paus, Uskup Roma, yang diwakili delegasinya. Peristiwa ini disebut skisma besar. Keputusan saling mengucilkan ini sebenarnya terjadi antara kedua pemimpin saja, namun kemudian meluas. Akhirnya, gereja Roma memilih berjalan sendiri, dan lambat laun menjadi gereja Katolik. Gereja Konstantinopel, Antiokhia, Alexandria, Yerusalem, juga berjalan sendiri, dan lambat laun menjadi gereja Ortodoks. Pisah jalan antar keduanya sebenarnya lebih seperti perang dingin. Generasi yang lahir jauh setelah perpecahan adalah generasi yang dirugikan, karena mewarisi sejarah perpecahan. Di sisi lain, kerajaan Romawi Suci kemudian hancur pada 8 Agustus 1806. Kaisarnya yang terakhir adalah Kaisar Fransiskus II dari Tra Habsburg-Lorraine. Ketika kerajaan Romawi Suci hancur dan terjadi masa vakum, Paus menjadi figur yang diandalkan. Bahkan, dari reruntuhan Kekaisaran Romawi Suci, Paus ketika itu berhasil mendirikan negara kepausan yang membentang dari Italia Utara sampai Perancis Selatan. Negara kepausan ini berdiri sampai adanya perjanjian Konkordat yang melahirkan negara kota Vatikan di dalam negara Italia. Demikian akhirnya, kepausan menjadi institusi agama politik. Di sisi lain para pemimpin, Patriark, Ortodoks, tidak punya kekuasaan politik.